Sekarang institusi mana yang dipercaya oleh rakyat? Partai politik sebagai instrumen demokrasi yang Mhm, akan membuat mhm. rangkap undang-undang, termasuk juga membangun konstitusi, kan Iya, gitu loh kan. iya. Ini harus juga fair. Ya pemilu ya panggung depan, rakyat boleh memilih, tapi kan sajian menunya sudah disiapin. Kita nggak bisa memilih menu yang kita suka. Iya. Jadi instrumen demokrasinya salah satunya partai politik dan Mhm. elit harus banyak hadir nih. Jangan sistem ini diacak-acak, dirubah menurut seleranya, yang Mhm. kemudian hari ini akan berdampak pada substansi demokrasi yang kita Iya, harapkan, iya, sebagaimana kita menghujat dulu demokrasi iya. di era Orde Baru. Ya, kita lanjut di obrolan melawan lupa. Bung Sarbini, kita ada di sesi terakhir nih. Apa harapan Bung Sarbini terhadap proses demokratisasi kita ke depan? Nilai-nilai apa yang kira-kira masih perlu kita perkuat dan tegakkan dari apa yang kita perjuangkan dulu, berkeringat berdarah-darah seperti itu? Proses demokrasi itu kan kita di alam terbuka. Ini kan tidak Ya, dilihat oleh domestik tapi oleh internasional. Indeks ya, demokrasi ya, kita selalu dilihat kan ya. gitu loh. Nah, Agak menurun sekarang. iya, Ya. demokrasi itulah membuat orang dalam tanda kutip mengarah yang lebih baik. Karena itu sudah sistem yang kita sepakati. Mhm. Ya, Itulah salah satu atau sistem yang membuat negara semakin baik ya. dalam tanda kutip. eh, Politik belakang layar ini Mhm. semakin hari semakin hilang. Ya, Ini kan ya, demokrasi itu kan ya, untuk mengikis ya. politik belakang layar Kita ini. ingin proses politik itu seperti di akuarium lah ya. Ya, Geraknya kemana kita bisa lihat. nah itulah yang ke depan itu seperti itu. Ya. Dan ini sebenarnya ideologis kalau menurut saya. Mhm. Jadi tidak hanya seperti hajatan 5 tahunan yang tidak ada makna. Itu Ya, ideologis sekali kalau menurut saya kan. ya. Nah inilah di era-era ke depan buat semua komponen bangsa, apalagi generasi muda, Mhm. prinsip-prinsip keideologian itulah yang harus terus digaungkan, Ya, gitu ya. loh. Bahwa, Ini sepertinya kita sudah nggak ada urusan dengan ideologi sekarang. nah, itu karena dianggap ya demokrasi itu kan bukan bagian dari prinsip yang harus diyakini. Iya, iya, Nah iya. gitu loh. Ya sudahlah, itu bagikan orang hajatan saja. Ada Mhm. panggung, artis, kalau mau hiburan, habis itu bubar. Iya, Selesai, hajatan selesai, selesai kan iya. gitu. Nah, padahal ada prinsip di dalamnya bahwa Mhm. itulah sirkulasi kepemimpinan terjadi. Dan Iya. kita punya kepentingan bagaimana kepemimpinan itu sesuai dengan harapan kita Mhm. dan membawa Indonesia ke depan jadi lebih baik kan Iya, gitu loh. iya, Ini yang harus disadari oleh semua komponen bangsa. iya. Bukan hanya persoalan hajatan 5 tahunan dan kita jadi panitia kan Iya, gitu iya. loh. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai Bubar. kan gitu loh. Iya, Ya kalau ada makanan lebih kita bisa makan-makan, kalau tidak ya iya, tidak kan gitu loh. iya. Ini yang tidak hanya seremoni. Nah, Mhm. inilah yang harus menjadi kesadaran komponen bangsa dalam melihat, memotret pemilu. Sehingga apa yang kita harapkan itu adalah pemimpin-pemimpin yang dalam tanda kutip ya, yang bisa memberi harapan buat kita kan gitu Mhm. loh. Baik itu secara politik maupun secara ekonomi dan membawa Indonesia apa yang menjadi cita-citanya Iya, kan gitu iya, yang sudah iya. secara sakral sudah Mhm. dibangun oleh Founding Fathers dalam Betul. pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ini yang Iya, harus menjadi kesepakatan dan harus kita yakini iya. bersama gitu. Nah, terakhir ada semacam pandangan sinis ya terhadap proses demokratisasi kita, terutama lewat pemilu ya. Misalnya, setiap hari kita sebagai publik dipertontonkan dengan aktor-aktor yang adalah produk dari pemilu dan pilkada. Kena OTT KPK misalnya, ya kan? Anggota DPR, kemudian bupati, wali kota, gubernur. Nah mereka ini semua kan produk pemilu. Ya. Ya. Mereka kena OTT KPK misalnya. Kemudian ada semacam ketidakpercayaan lagi terhadap proses demokratisasi kita. Nah ini kan sangat berbahaya. Kemudian secara sinis orang mendefinisikan pemilu itu hanya sekedar mekanisme legal untuk mengganti satu maling dengan maling berikutnya. Ya kan? Artinya aktornya berganti, tapi kelakuannya tetap. Ya. Ya. Nah, menurut survei kan salah satu lembaga yang tidak dipercaya adalah lembaga parlemen. Ya. Ya, baik di level RI maupun sampai di level daerah. Nah, tentu saja dalam situasi yang dalam negara demokratis, partai politik itu adalah salah satu tiang dari demokrasi. Makanya kita harus memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi
partai politik ini. Nah itu tentu saja tidak gampang dan tidak mudah. Nah salah satu harapan kita seperti yang Bung Sarbini tadi bilang bahwa panggung-panggung belakang diantaranya mungkin salah satu aktornya adalah partai politik juga harus kita dorong supaya mereka transparan. Ya panggung belakang yang agak remang-remang itu supaya lampunya dinyalain lah ya. Betul. Supaya kita bisa melihat situasi yang sangat transparan. Nah terakhir apa kira-kira kalau kita boleh sebut seruan lah ya, Bung Sarbini sebagai senior aktivis pergerakan mahasiswa terhadap adik-adik kita mahasiswa hari ini, apa yang kira-kira bisa kita bebankan ke pundak mereka ya terhadap nasib bangsa ke depan? Harapannya sebenarnya sistem, bagaimana teman-teman terus mengkritisi kebijakan yang menyangkut dengan sistem. Oke, ya. Parameternya adalah sistem ya. Kalau sistem itu bisa menjadikan penjahat jadi benar, maka itulah success story-nya. Jadi bukan orang baik jadi baik ya. Iya. Persoalan hari ini kan sistem melahirkan orang baik orang jadi penjahat. Baik jadi jahat. Iya. Nah, kalau sistem ini sudah dapat melahirkan orang jahat jadi benar, nah itulah tujuan akhir. Itulah keberhasilannya. Indikatornya. Indikatornya. Nah, teman-teman generasi muda ya mengarah ke sana. Kalau selama masih ada orang baik jadi jahat, berarti sistemnya punya masalah. Dan itu harus dihentikan. Kenapa? Karena akan mengganggu kehidupan kita. Ya, ya. Dan kehidupan anak cucu kita. Ya. Gitu loh. Jangan dikira bahwa apa yang dibangun di sistem tidak berdampak pada anak cucu kita, pasti akan selalu berdampak kan gitu loh. Ya. Yang buat mungkin udah meninggal, tapi sistem yang dibangun berdampak pada anak cucu kita. Konsekuensi itu akan kita terima ke generasi setelah kita. Nah inilah yang akan menjadi komitmen bersama bagaimana membangun sistem yang baik sehingga sistem yang baik itu memberikan kebaikan buat generasi yang akan datang. Ya. Gitu. Ya. Oke, memang kesetiaan kepada nilai-nilai yang diperjuangkan dari mulai founding fathers kita sampai hari ini itu harus tetap konsisten kita perjuangkan. Dan kawan-kawan mahasiswa, aktivis mahasiswa di luaran sana tentu masih punya beban ya dari pundak kami dulu ke pundak kalian sekarang untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sudah dengan berdarah-darah, berkeringat, berair mata dulu Bung Sarbini, saya dan banyak lagi ribuan aktivis mahasiswa yang lain yang sudah kami perjuangkan dulu. Ya, kita akan jumpa lagi di obrolan menolak lupa di sesi ke depan. Terima kasih.